Welcome home. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Hanya Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Dakuan
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat roh-Mu yang hidup dalam hidup kami, yang selalu menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku dalam urapiku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
pegang terus erat kami Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia. Hosana. Kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami memujimu. Hosana. Kau sang besar. Glory bagimu. Hanya Engkau yang ditinggikan. Yesus Raja kami. Glory bagimu. Hosana. Glory bagimu. Hanya yang layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kasih-Mu mengubahkan setiap hati kami untuk lebih lagi melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami hidup sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu yang selalu memberkati kami. Cinta-Mu yang selalu mengasihi hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah, kami puja. Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku selama
pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selama. Sekali lagi Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan mengapa kami menyanyi, Engkaulah alasan mengapa kami bergembira, Engkaulah alasan mengapa orang-orang percaya yang sudah terpojok, terjepit, masih punya pengharapan. Engkaulah alasannya. Engkaulah alasan mengapa orang sakit yang dalam keadaan terjepit memuji-muji Engkau. Engkaulah alasannya. Dan Engkau pula alasan mengapa kami berimpun di tempat ini Tuhan pada hari Minggu yang kudus. Oleh karena kami rindu Engkau yang menjadi alasan, Engkaulah yang terpenting dalam hidup kami. Karena segala sesuatu yang fana akan berakhir, tetapi Engkaulah yang kekal, yang menjadi pengharapan kami. Untuk kesekian kalinya inilah jemaat-Mu Tuhan, terutama yang sangat rindu dan haus untuk berjumpa dengan hadirat-Mu. Engkau tidak akan pernah menyuruh pergi dengan tangan yang kosong. Kami datang, Engkau Tuhan yang menyambut kami, menjamah hati kami. Silakan Kau berkata-kata kepada kami pakai mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu hanya kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci pemberian-Mu. Engkau Roh Kudus yang menjelaskan karena hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Kami siapkan seluruh ruangan hati kami yang diperciki dengan darah Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu di dalam nama Juru Selamat kami. Alasan kami hidup, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih senyum kiri kanan, itulah saudara-saudara kita. Kasih senyum, sapa dengan senyum paling ramah. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Saudara, satu tema yang diberikan kepada kita sekalian. Lu kok merah semua? Kabelnya lepas separuh itu. Reguklah anggur manis. Kabelnya digerakkan mungkin ya tancapannya. Ya. Reguklah anggur manis. Inilah tema yang diberikan kepada kita saudara-saudara, diambil dari Wahyu pasal sakit ya di mata. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 6. Satu ayat saja saudara yang akan kita perhatikan bersama-sama, tertulis di situ. Mari kita membaca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Saudara, apa itu? Itu salah satu potongan firman yang diberikan kepada hamba Tuhan Yohanes ketika dia diasingkan, dikucilkan di satu pulau yang sepi namanya Pulau Patmos. Ada penjaga-penjaga
supaya dia tidak lari, tidak lolos. Bung Karno, presiden kita yang pertama, juga pernah dijauhkan di satu pulau namanya Bedigul. Ada lagi di tempat yang jauh sekali. Nah, Yohanes ini juga, saudara, oleh penjajah Romawi supaya jangan dia menulis Injil terus, diasingkan di tempat namanya Pulau Patmos, tapi Tuhan berkunjung ke situ. Kemudian ada visi-visi penglihatan ilahi, dan bukan hanya penglihatan ilahi saja, tetapi beliau yang mengirim penglihatan itu juga hadir sekaligus. Sehingga tidak tahan karena Yohanes terbatas sebagai manusia, tetapi Allah yang melawat, yaitu Tuhan Yesus, sangat tidak terbatas sampai tidak tahan. Ketika berdiri di hadapan yang Maha Kudus, dahsyat itu sampai rebah. Ya, rebah, ambruk, kemudian dibangunkan oleh malaikat, saudara. Dan dari sekian banyak firman yang diberikan, yang penuh dengan nubuat, apokalipto, nubuat, jadi penjabaran mengenai apa yang bakal terjadi dengan bumi ini di masa depan sampai dengan hari kiamat, bahkan sampai kelanjutan dari bumi ini sesudah dihancurkan akan terjadi apa, Yohanes ini diberitahu. Satu di antara pemberitahuan itu adalah Wahyu 6 ayat 6 ini di Pulau Patmos, saudara. Dan itu menunjuk kepada krisis ekonomi, karena disebutkan secupak gandum sedinar. Kita tidak bisa mengkonversi ke zaman sekarang persisnya seperti apa, tetapi itu takaran-takaran, cupak, ya. Kemudian dinar itu nilai mata uang, saudara. Pokoknya secupak gandum sedinar, gandum yang bahan makanan pokok. 3 cupak jelai sedinar, jelai itu juga hasil panen. Itu menunjuk kepada krisis ekonomi. Orang-orang mengalami kesukaran ekonomi di seluruh dunia, dan itu pasti akan terjadi. Yang paling parah, berapa kali dunia mengalami itu, tetapi itu bukan yang terparah, akan terjadi yang paling parah. Tetapi satu hal yang dicetak dengan warna merah di situ, yaitu bahwa ada kekecualian. Nah, ini diberikan kepada jemaat Tuhan, tebusan-tebusan Tuhan, orang-orang percaya, meskipun ada krisis ekonomi, harga-harga mahal, secupak gandum sedinar orang tidak bisa membeli dengan cukup. Tetapi apa, saudara? Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur menunjuk kepada satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang masuk dalam bait Allah ini, yaitu tubuh orang percaya, saudara. Itu disebut sebagai anggur dan minyak. Anggur itu punya fungsi untuk memberikan yang manis, memberikan semangat, memberi energi, sehingga orangnya kemudian antusias. Anggur menunjuk kepada sukacita, bukan sukacita oleh dunia, tetapi sukacita oleh Roh Kudus. Minyak itu menunjuk kepada pengurapan. Dulu nabi, imam, raja, itu pada masa pemerintahan Allah atas umat Yahudi, itu diurapi dengan minyak. Ada campuran dari beberapa minyak narwastu, minyak zaitun atau oil olive, ya saudara, olive oil, dan ada beberapa campuran pewangi lainnya, saudara. Itu dituangkan di atas kepala. Tandanya apa itu? Nah, puji Tuhan, merahnya sudah hilang supaya mata kita jangan terganggu. Minyak urapan itu menunjuk kepada pentahbisan. Jadi seseorang yang awam, biasa, tetapi kemudian yang umum, yang biasa itu diwisuda, ditahbiskan dalam suatu kedudukan yang istimewa di hadapan Tuhan untuk satu tugas tertentu, ya. Itu pengurapan. Nah, ternyata bukan hanya raja, nabi, imam saja,
Tetapi kemudian Raja Nabi Imam ini menyatu lalu tumplek-blek bahasa Jawanya, ya, menyatu kemudian dituangkan pada satu tokoh. Raja di atas segala raja, imam di atas segala imam, nabi di atas segala nabi, bahkan beliaulah nabi terakhir. Yang kalau ada lagi susulannya berarti palsu, karena beliau yang terakhir. Raja di atas segala raja, King of Kings. Ingat itu ya, tidak ada raja yang lebih besar daripada satu itu, King of Kings. Raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, nabi terakhir, dan imam di atas segala imam yang mempersembahkan korban menjadi jembatan antara orang berdosa untuk bisa masuk ke surga. Ada jembatannya, perantara, itu imam. Ya. Dan imam di atas segala imam, raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi sebagai nabi terakhir, itulah juru selamat kita. Maka beliau bergelar Mesias, dalam bahasa Yunani Kristos, artinya apa? Yang diurapi. Bapak mengurapi satu tokoh yang memegang jabatan 3 sakral sekaligus dalam satu tokoh. Itulah Sang Putra yang tunggal. Kristos dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus, artinya yang diurapi. Jadi itu bukan nama tetapi gelar. Gelar sebagai yang diurapi. Nah, beliau tidak pegang monopoli itu sendiri. Ini teologi, jadi harus ngerti orang Kristen teologi pokok, doktrin pokok. Siapa yang diurapi yang kita sembah? Nabiku di atas segala nabi, Tuhan Yesus Kristus. Siapa imam di atas segala imam, imam besar, imam di atas segala imam, Tuhan Yesus. Siapa King of Kings, rajaku, bukan aku lagi yang sering memutuskan segala sesuatu atas perintahku sendiri, tidak, tapi harus patuh kepada beliau, raja di atas segala raja, King of Kings. Itulah yang diurapi, karena pada masa kuno bayangannya nabi. Ada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi besar, Nabi kecil, Nabi Im, tapi ada imam, Imam Lewi, tapi juga ada raja. Semua itu menunjuk kepada satu tokoh yang diurapi, Kristus Mesias. Nah saudara, beliau tidak pegang monopoli, tetapi kemudian setiap orang percaya yang mau menerima beliau sebagai juru selamat kita juga diurapi. Karena pada masa ketika beliau sudah naik ke surga, Tuhan bukan kemudian tidak hadir dan absen di bumi, tidak. Ya, beliau datang di hari Natal sebagai manusia, tapi ketika selesai melakukan tugasnya naik ke surga, bukan berarti murid-muridnya ditinggal, tetapi beliau hadir sebagai Roh Kudus, dan Roh Kudus yang masuk itu mengurapi orang percaya, sehingga tubuh orang Kristen ini disebut sebagai bait Allah. Bait Allah itu rumah, tempat Allah bersemayam, hinggap, ya. Maka tubuh kita rawat, kita hargai, jangan sembarangan dimasuki dengan konsumsi yang aneh-aneh yang merusak. Tapi tubuh dipelihara, bukan hanya roh, karena tubuh adalah bait Allah, rumah Allah. Saya sering berdoa, jemaat ayo poro dadi awet muda kabeh, ya, semua karena sehat, diberi kesehatan. Jangan ada yang baru 40 sudah ya pakai tongkat, enggak, 63 masih bisa naik ke Bukit Pengilon, ya, masih bisa pegangan rumput, pegangan akar, naik, nafas diatur. Kalau perlu saya temani, ya. Awet muda, tubuh dirawat, jangan ada 2 minggu enggak pernah keramas, ya saudara. Tubuh ini tempat Roh Kudus bersemayam, jadi nyegat bis, jangan terus capek lalu delosoran di atas trotoar, ya, garuk-garuk, putih semua orang digaruki, sehingga orang dari sana, loh itu orang genah apa kere, waduh orang gereja sini, jangan, ya, kaki gatel jangan garuk-garuk sembarangan, jangan saudara, hargai bait Allah, diurapi. Sehingga kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang percaya ini diurapi oleh Roh Kudus, itulah minyak, pengurapan. Kita ditabiskan, kita didudukkan
pada satu posisi di mana kita dijadikan orang-orang penting yang mengantarai orang lain. Gimana tuh caranya aku mengenal juru selamat? Tolong didoakanlah ketika saudara berdoa bersyafaat buat orang itu. Saudara sedang memegang apa? Fungsi imamat, juru syafaat. Ketika orang tidak dengar firman, apa itu firman? Oh ada toh firman, apa itu? Apa yang Tuhan katakan? Saudara membaca itu, saudara peroleh kitab suci, saudara beroleh firman ditujukan kepada seseorang, saudara bacakan firman, saudara kemudian memegang fungsi profetik, kenabian. Ketika saudara berdoa mengantarai orang sampai kepada Tuhan, saudara yang bersyafaat memegang peran imamat, jadi imam. Tapi ketika saudara terima firman, diberikan ke orang, saudara memegang peranan seperti nabi. Ya, jalurnya kebalikan dari imam. Tapi kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhir zaman orang-orang percaya dijadikan raja-raja. Bayangkan, raja-raja untuk memerintah. Kita bukan dijatah dengan satu silabus yang mana tujuan akhir cuma hamba terus. Oh, dari ekor dijadikan sebagai kepala, saudara dijadikan raja-raja di bawah Raja Kristus. Nah, itulah pengurapan minyak. Ada krisis ekonomi, ada kesukaran, ada bermacam-macam kesulitan moneter, saudara, tetapi Tuhan kasih ketentuan. Satu itu tidak boleh dirusak, maka dikatakan dicetak warna kuning, jangan rusakkan. Meskipun ada kekacauan ekonomi di bumi, saudara, di daerah atau secara nasional atau bahkan individual, jangan rusakkan minyak. Orang percaya meskipun dilanda krisis, tapi Tuhan tetapkan apa? Pengurapan rohani dari Tuhan itu tidak boleh rusak. Dan Roh Kudus yang mengurapi itu, yang simbolnya adalah minyak, juga kemudian dan anggur. Anggur itu anggur sukacita. Jadi Roh Kudus memberikan kegembiraan yang bukan karena nonton lawak, bukan karena hiburan malam. Bapak-bapak yang sudah bergereja tentu menghindari hiburan malam di tempat remang-remang, dunia yang sudah ditinggal. Amin, saudara. Tidak ada lagi gitu. Karena apa? Beroleh kesenangan yang berasal dari Tuhan itulah anggur. Maka ada nyanyian anggur baru. Sehingga ada kesukaran, ada bermacam-macam. Pendeta pun kadang-kadang diberkati oleh orang sakit. Ketika besuk seorang yang beberapa hari lagi mau dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan sakit, mengalami sakit terminal. Bukan terminal bis, sakit terminal artinya tidak akan sembuh. Sudah ada tanda-tanda lihat ini, lihat itu, mata rohaninya terbuka. Sehingga lihat yang orang tidak lihat, di balik tembok ada sapa. Loh kok ada tamu, coba ditengok, nggak ada orang. Oh, tanda-tanda mau meninggal karena dia melihat alam roh terbuka. Tapi karena orang percaya, dia berkata, Pak sebentar lagi saya mau dijemput, nyanyi. Ya. Nyanyi, ngucap syukur. Badannya sakit, bersyukur, nyanyi ya saudara, padahal suaranya fals, sudah mau meninggal. Kenapa? Karena anggur, Roh Kudus. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Saudara kepingin apa yang sesuai dengan firman Tuhan, lalu terjadi krisis, saudara kepingin apa yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi terjadi krisis keuangan. Tuhan berkata jangan rusakkan anggur itu. Selain minyak tadi urapan ya, nabi, imam, raja, tapi juga ada sukacita oleh Roh Kudus. Maka Mazmur 37 ayat 4 itu Daud juga berkata, bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu, asalkan yang diinginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, bersukacita meskipun dalam kesesakan, masih mau menyanyi meskipun dalam krisis. Itu kata firman Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang percaya di seluruh dunia masih bisa menyanyi, masih bisa mengucap syukur. Paulus dan rekannya di penjara, bukan hanya di penjara tapi kakinya dipantek,
Di bagian paling tengah ada rantai. Tapi tengah malam apa yang mereka lakukan? Apa mencaci maki penjaga? Tidak. Apa keluar caci maki? Oh tidak, saudara. Tetapi apa malam-malam, kata Alkitab, apa malam-malam mereka menyanyi, terus tahanan-tahanan lain mendengar. Itu siapa yang menyanyi? Di penjara, di rantai, kok tidak mencaci maki, tidak keluar sumpah serapah. Saudara, ciri orang Kristen tidak keluar sumpah serapah, dianiaya malah memuji Tuhan. Sampai kemudian itu nyambung, saudara. Apa yang dicantumkan dalam Kisah Para Rasul, signalnya nyambung dengan hadirat Roh Kudus, karena ada dalil Roh Kudus itu bersemayam di atas puji-pujian, sehingga Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan, dan Roh hadir bersama malaikat-malaikat untuk meruntuhkan tembok-tembok penjara itu. Itu jelas anggur. Dan saya percaya ada Paulus dan Silas yang lain yang bukan di penjara dalam kurungan tembok, besi, rantai, tapi penjara dalam bentuk yang lain. Sana mentok, sini mentok. Gimana ini, tidak ada jalan keluar? Kok saya seperti di penjara? Ya, ada yang masalah rumah, ada yang masalah sakit penyakit, ada yang masalah keuangan. Saudara, saya kok enggak bisa apa-apa. Tapi nyanyi, memuji Tuhan dan bisa tersenyum. Senyummu sampai kepada surga. Amin. Itulah kuasa anggur. Bukan dari kita, bukan. Tapi dari Roh Kudus. Meskipun secupak gandum sedinar, krisis. 3 cupak jelai sedinar, krisis. Tapi ada wibawa yang dipasang, apa itu? Minyak urapan dan anggur. Sehingga menyanyi keluar pujian. Orang dunia cuma bisa misuh-misuh, tetapi orang di dalam Tuhan memuji-muji. Terus nyanyiannya tambah, saudara, 2023 tambah lagi nyanyiannya, tambah harus. Kalau enggak sampai 2024 Natal, kita Natalan rencana di luar kota ya, saudara. Habis itu masuk ke tahun baru, harus tambah nyanyiannya bagi Tuhan. Ayo dikarang lagi, Mas Adit mana? Ayo tambah lagi, ajak teman, tambah lagi. Kalau enggak, engkau punya hutang sama saya juga punya hutang. Karena yang ditagih bukan hanya yang bisa nulis, gembalanya mana? Ayo gitu, saya bisa dijewer. Jemaatnya mana? Tulis lagu. Ayo lagu, siapa? Tulis lagu, ya. Tulis puisi, tulis sastra, poem dalam Facebook, dalam media sosial. Jangan media sosial isinya cuma mencaci maki Pak Lurah, DPR, kodran kadrun, apalanya kok ya marah-marah kadrun apa. Tulis, saudara, pujian. Jangan kalah sama Mazmur. Minta kuasa anggur dari Roh Kudus. Terus ada lagi. Meski di tengah krisis, termasuk krisis ekonomi, tetap ada kuasa urapan, sukacita Roh Kudus. Terus manis, ya. Manfaatkan, terimalah anggurnya, jangan tutup hati. Begitu ada kuasa dunia malah kita buka hati lebar-lebar. Godain saya dong, malah minta digoda iblis. Tapi begitu Tuhan ketuk-ketuk pintu kita malah tutup pintu. Terimalah anggurnya. Siapa di dalam Tuhan Yesus? Roh Kudus itu adalah bagian berikut daripada karya sesudah penebusan. Sesudah kebangkitannya dia naik ke surga, karunia-Nya, urapannya. Terus jangan digerus dilibas. Yohanes pasal 15 ayat 1, ayo dibaca bersama-sama bersuara. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Oh, jadi Bapak itu adalah konglomerat. Bapak surgawi adalah konglomerat, ya. Bapakulah pengusahanya. Tuhan di surga adalah pengusaha. Digambarkan seperti punya apa-apa, tapi itu modal. Beliau pandai invest, tanam sana, tanam sini, dan kitalah yang ditanami karena Bapak pengusaha, dan konglomerat, super konglomerat, sangat maha kaya. Langit dan bumi adalah kepunyaannya. Kita yang ditanami, dan investor itu tidak mau rugi. Jangan kita hidup yang tidak produktif.
kontraproduktif, jangan, nanti Tuhan kecewa. Umur saudara berapa? Hasilkan apa yang menyukakan hati Bapa. Produktif, lalu akan sampai tiba saatnya Tuhan akan minta talenta-talenta Mina itu mana hasilnya? Itu kan pemberian, kamu punya keahlian, kamu saya beri kepintaran, kamu saya beri keterampilan, mana hasilnya yang buat memuliakan aku? Harus bisa jawab. Akulah pokok anggur yang benar Bapakku pengusahanya, dan pokok dari apa yang disebut sebagai modal itu saudara, segala talenta, segala berkat, pangkalnya simpul ada pada Sang Putra yang tunggal. Dan kemudian untuk menerima berbagai macam berkat, talenta-talenta dan bermacam-macam modal yang luar biasa, kita harus nempel pada pokok anggur itu. Kalau tidak nempel, kita tidak memiliki salah satu yang diberikan, yang dipercayakan kepada orang percaya, sukacita, anggur sukacita. Dari sekian banyak modal yang Bapak punya, ada yang namanya modal sukacita dari anggur. Sehingga kemudian bukan muka ditekuk terus. Ada yang meniru-niru Clint Eastwood, mata gini terus, sekarang sudah 93 umurnya, jalannya gini tapi masih kerja, ditekuk terus, saudara. Miliki sukacita, bisa tersenyum, ramah. Dari mana? Dari anggur manis. Siapa yang kepingin manis-manis, anggur manis? Tapi kalau orang pencuriga sama Tuhan, nanti kena ini, manis-manis, kena. Kan yang memproduk Bapak dari Tuhan, bukan dari pabrik lu saudara. Saya suka yang manis-manis apa? Srikaya. Yang memproduksi apa? Tuhan. Tapi kalau orang enggak percaya sama Tuhan ya curiga. Ya, curiga apa-apa ya saudara. Nah Tuhan tunjukkan bukan buah-buahan dari pohon itu, tetapi buah roh manis. Lihat berikutnya, coba. Di tengah krisis ekonomi bukan makanan minuman yang dibikin murah. Ada banyak orang berteriak, Tuhan tolong harga-harga dibikin stabil. Banyak orang nangis. Itu kena PHK, itu kena PHK. Anak saya sudah berapa kali kena PHK ya. Terus sekarang dia kos di daerah Jogja sana dekat Gunung Merapi. Ada banyak orang yang kena PHK menangis. Terus yang berdoa, Tuhan bikin harga-harga menjadi stabil. Tapi lupa berdoa untuk minta pangkalnya, apa itu? Tuhan punya kebijakan bukan harga-harga yang dibuat jadi murah, tapi malahan sukacita roh yang dipentingkan. Sehingga terjadi krisis secupak gandum sedinar tadi, bukan kemudian yang di otak-atik itu adalah sektor ekonomi. Tetapi Tuhan pertahankan ini loh, pangkalnya ada di sini, anggur, minyak, anggur, minyak. Anggur itu apa? Sukacita yang manis dari Allah. Apa itu yang disebut sebagai minyak? Urapan. Di mana kita orang biasa, tapi dijadikan menjadi luar biasa oleh Roh Kudus, bukan oleh usaha kita. Ya. Oleh Roh Kudus dijadikan luar biasa, itu minyak. Roh yang dipentingkan saudara, buka hati buat dia. Ku buka hati. Tadi toh nyanyiannya WL gitu, buka hati. Banyak orang Kristen enggak ngerti malah nutup hati. Atau imannya sampai ke salib, kebangkitan enggak ngerti. Naik ke surga enggak ngerti, Roh Kudus enggak ngerti. Imannya hanya iman sampai salib, ya sudah berkatnya mentok di situ. Penebusan percaya, Yesus mati buat engkau percaya, tapi kebangkitannya enggak ngerti apa-apa. Kenaikannya ke surga buat apa enggak ngerti. Padahal hasil kerja Tuhan itu beruntun, sequel ya, beruntun, rentetan. Tapi yang diimani sepotong. Ingat ini saudara, bagian dari proyek besar rohnya. Maka pentingkan itu. Terus lagi, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Saya tuh bersyukur sekali dikasih istri yang baju merah.
Mau keluar hujan misalnya, oh yang ada apa di rumah, ya sudah ini tempe 1, nasi 1/4 piring, enggak apa-apa, dia senyum mengucap syukur dimakan. Terus saya diem-diem di ambang pintu menghadap keluar, Tuhan terima kasih Engkau kasih istri yang tidak hedonis. Kalau hedonis kan ini harus saus, harus keluar. Anggaran makan buat saya sama istri ngirit banget, yang boros bensin ya saudara, karena mesinnya enggak ada yang bagus, makan bensin semua. Ya makan sangat-sangat apa saudara, bersyukur. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, suaminya sama. Kadang-kadang dia bilang, ono ini mas rapopo dimakan dengan ucapan syukur. Tapi kalau engkau hedonis saudara, hati-hati, tanda-tanda duniawi, kedagingan, ngeluruk ke Kudus, ngeluruk kemana, hanya karena kambing muda, ya. Apalagi saudara ke Semarang cari itu, terus agendanya tuh makan terus, perut saudara mau ukurannya seberapa? Nah, kemarin yang ngepel itu loh saudara, saya kan rasanan sama itu, lah ya wong kerempeng gitu, perutnya kendil melendung. Hati-hati toh Pak, ngepel minum seininya ya. Nah, orang kurus kok, ya. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, maka secara berkala dari sinode ada program doa puasa, ya sekuatnya, enggak dipaksa. 3 kali makan, dibuang 1. Kalau kuat dibuang 2 sehari cuma makan 1. Lah buat apa yang lowong? Berdoa. Rohnya menjadi peka. Kalau makanannya kedagingan volumenya dikecilkan. Tapi kok agendanya rujak terus, lotis terus ya. Besok kelenteng, kok tengkleng, keliru kelenteng ya. Tengkleng terus gitu. Waduh ngeri saudara ya. Kerajaan Allah bukan soal makanan, ya kalau ada menghormati dijamu ya dimakan. Tetapi kalau tidak ada seadanya, sederhana. Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Bersahaja. Dia menunya apa Tuhan Yesus? Ikan. Ya kita belajar makan ikan karena Yesus makan ikan. Tuhan Yesus makan roti. Kita makan roti karena Tuhan Yesus makan roti. Tapi kalau orang enggak percaya bikin rumus sendiri saudara. Ya. Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Yuk jangan mengut saudara. Buka hati, sukacita. Ada eirene, ada kara, semua menunjuk kepada sukacita oleh Roh Kudus. Kalau enggak, iblis masukkan kosong, merengut terus, besengut terus. Ya kemudian iblis menawarkan dan menyodorkan, disuntik, diinjeksi dengan duka cita terus. Lama-lama orangnya ketagihan duka cita jadi apa? Dia kompulsif. Dia menjadi adiktif, ketagihan. Jangan dikira yang namanya ketagihan itu cuma itu, gelegek-gelegek itu. Jennifer, Red Mary, ya, Mary Rose, whisky. Oh yang ketagihan ada orang duka cita kok ketagihan. Jadi dia menikmati, aduh susah ya, aduh susah, ketagihan. Itu ininya sudah maaf ya, sudah apa? Sudah enggak beres. Kalau duka cita susah 1-2 hari itu normal. Tapi kalau duka cita terus itu sudah bersifat penyakit. Sudah bersifat penyakit, pekerjaan setan. Paulus berkata bersukacitalah. Makanya dia di penjara nyanyi saudara. Padahal menderita. Roh Kudus bukan karena saya, bukan karena saudara, bukan karena kemampuan kita. Tubuhnya jadi lebih imun. Kalau enggak percaya tanya Pak Dokter Bu Dokter ya. Lebih bersukacita, lebih imun. Benar enggak Pak Dokter Bu Dokter? Oh iya lo mantul lo. Susah terus, takut terus. Nanti kan makin lembek. Yuk berikut. Ya. Galatia 5 ayat 22. Saudara, dari sekian banyak yang dipersemaikan, Tuhan menabur kita tempat persemaian seperti tanah persemaian.
Roh Kudus ya ditaburkan, ada kasih, muncul sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Satu diantaranya adalah itu, sukacita. Ada kara, ada erene, sukacita saudara berasal dari Tuhan. Berikut lagi, 1 Timotius 5 ayat 23. Ada seorang muda yang dikader. Saya senang di sini apa yang tidak mampu saya lakukan, tapi saudara-saudara ada yang sanggup lakukan, kaderisasi. Adik-adiknya dilatih, tidak hanya kumpul doa, firman, tapi juga dilatih jadi pemimpin. Bagus, pekerjaan Roh Kudus. Paulus punya kader anak muda, tapi orangnya sensitif. Sebentar-bentar mikir apa, pencernaannya kumat. Apa-apa mikir pencernaannya kumat. Paulus ngerti, oh ini anak muda namanya Timotius itu super sensitif, cernaannya yang kena. Terus ada nasihat, jangan minum air saja ya nak, ojo ngombe banyu terus yongger ya, jangan air saja, melainkan tambahkanlah anggur. Bukan untuk mendem-mendem, bukan untuk mabuk, bukan. Tambahkanlah sedikit anggur, biar agak hangat. Berhubung pencernaanmu terganggu, gastritis terus, ya, dyspepsia terus, gangguan pencernaan asamnya naik, glegek, muntuk saudara, ada asam yang kemudian dalamnya kok oskilasi, ledek, terganggu, beri anggur. Itu pada masa lalu seperti itu saudara, karena yang menasihatkan bukan sembarang orang tetapi hamba Tuhan. Sehingga Timotius yang sangat sensitif ini, mungkin orangnya melankolik, gampang nangis, gampang terharu, dia rapuh sekali, tubuhnya sering lemah, tapi dia rajin terpelayanan sampai akhir hidupnya. Bukan orang perkasa, tapi lemah secara fisik. Tuhan berikan apa? Nasihat lewat Paulus. Tetapi secara rohani ternyata bukan hanya anggur yang merupakan minuman, tetapi juga menunjuk kepada bukalah hatimu Timotius untuk Roh Kudus, biar hatimu senang. Doa saya gencar waktu dihantam COVID itu, saudara, 2 tahun kan mumet ya, kita dengarkan terus, tidak mau melanggar instruksi dari bupati, tapi instruksinya kan juga biarpet, boleh buka separuh ruangan, terus lain kali berikutnya tidak boleh, ya sudah tinggal di rumah, lain kali dibuka lagi separuh, ya lalu tutup lagi, buka tutup. Begitu kita kumpul sedikit-sedikit mulai berani pakai masker semua. Doa saya apa sama isi, Tuhan kasih hiburan toh Tuhan, ini jemaat capek semua. Ada yang di penjara tidak boleh keluar, di rumah terus makanannya. Nah di sini ada yang digerakkan Roh Kudus juga, ayo masak, gantungkan lauk apa di pagar ya. Itu juga digerakkan Roh Kudus. Ada yang memprakarsa itu dijadwal. Saya enggak suruh loh saudara, gembalanya enggak suruh, tapi Roh Kudus yang adalah gembala agung lewat Tuhan Yesus itu. Ayo masakkan, dimasakkan, diberikan untuk jemaat yang dikurung di rumah. Doa saya, Tuhan kasih hiburan, sukacita. Karena sukacita membuat orang menjadi lebih kuat. Tuhan yang sakit sembuhkan, separuh sakit, separuh jemaat. Saya minta Tuhan kasih sukacita, pasti sembuh. Sehingga kemudian balik lagi ke sini, yang separuh sembuh semua, rata-rata sebulan atau 3 minggu. Gembalanya termasuk teler ya saudara, sampai juga Tuhan sembuhkan. Tuhan, saya masih diberi umur panjang atau tidak? Masih diberi. Bersama-sama dengan saudara, penting yang namanya sukacita. Tapi kalau kita takut terus, nah sudah, iblis senang, diajar terus. Ya, lalu lihat berikut, ya, dari Timotius, di dalam sakit kelemahan, anggur dari Allah memberi penghiburan, kekuatan, pengobatan. Anggur dari Allah, Roh Kudus memberi penghiburan, kekuatan, pengobatan. Berikutnya lagi, kapan itu diberikan terutama? Ada orang yang pandangannya sempit. Oh itu diberikan waktu KKR nyanyi, tangan diangkat, kemudian ayo maju, tumpangi tangan, kemudian pada rebah. Lalu
hamba Tuhannya juga tidak ngerti kalau rebah dia senang, oh kena urapan Roh Kudus, padahal kitab Wahyu justru sebaliknya, yang rebah malah dibangunkan. Loh ini malah ada hamba-hamba Tuhan malah kalau belum rebah doanya belum mandi. Loh Alkitab saja mengajarkan yang rebah dibangunkan kok. Ya saudara, dapat urapan malah ada yang minta supaya Roh Kudus engkau naik lagi ya. Lalu aku menunggu 10 hari doa supaya dalam 10 hari doa itu engkau Roh Kudus turun lagi. Loh kok Roh Kudus diminta naik lagi turun lagi, wong dia sudah ada di bumi, bukan untuk diulang. Saudara, pengurapan itu ada, cuma kita peka atau tidak. Saudara, lihat kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya anggur itu mengalir kepada kekasihku, kata Tuhan. Kita tidak disebut lagi hamba, kita tidak disebut lagi sekedar murid, tapi kemudian saking dekatnya jadi kekasih, lover, kekasih. Anggur itu mengalir kepada kekasihku. Siapa kekasih Tuhan Yesus? Saudara dan saya. Perhatikan timingnya saudara, mengalir kepada kekasihku dengan tidak putus-putusnya terus. Menjelang akhir zaman nanti akan ada banyak pencobaan, penggodaan. Ini kan pada takut apa? Namanya gelombang panas. Nanti 2023 menjelang 2024 orang-orang takut gelombang panas, apapun yang terjadi di bumi tidak bisa dicegah. Tetapi anak-anak Tuhan gimana? Minta anggur sukacita. Tetapi sering anak-anak Tuhan tidak ngerti-ngertinya anggur sukacita mengalirnya ya kalau pada KKR itu. Lihat apa kata Kidung Agung, mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang yang biru tidur. Ayo sejak sekarang Minggu hari ini jangan ada anak-anak Tuhan atau jemaat AFJ Purwodadi yang pendapatnya terus picik. Roh Kudus mengalir kalau KKR di lapangan atau di mana, pakai ditumpangi tangan kalau belum rebah, belum kena Roh Kudus. Ajaran dari mana? Tuhan ngajarkan kapan itu mengalir dengan manis waktu engkau tidur, namanya berkat tidur. Pendeta-pendeta yang ngerti ini tidak hanya mendoakan ketika saudara supaya diberkati waktu kerja keras, Tuhan berkati waktu kerja keras, tidak salah. Tuhan berkati orang itu dia rajin sedang berdoa, tidak salah. Tapi kapan ada pendeta berdoa, Tuhan berkati tidur jemaatku. Saya yang disuruh gitu saudara. Ini satu di antara pendeta yang disuruh Tuhan. Dan doa saya, Tuhan berkati tidur jemaatmu ini. Waktu tidur engkau menganggap mereka kekasih, tidak berdaya apa-apa, cintamu mengalir dengan lembut. Yang manis-manis mengalir lewat mana? Jangan silau dengan ajaran khas di daerah ini. Jangan. Mengalirnya lewat mulut, melimpah ke bibir. Masuk ke bibir. Maka jangan hafal yang masuk ke sini besok tengkleng, besok sate kambing, ya. Besok bakso yang ini terus yang masuk ke mulut, agendanya itu terus saudara, kedagingan hedonis. Tuhan sedih kalau agendanya cuma itu saudara. Kapan engkau punya agenda Tuhan? Bibirku, mulutku engkau masuki waktu tidur dengan yang manis dari engkau karena engkau kekasihku. Ini agak saudara, kalau dilihat kidungnya namanya Kidung Agung, sangat romantis. Jadi bingkainya, konteksnya itu ini pembicaraan yang mesra-mesra. Bagaimana beliau mengalirkan? Ya meskipun ada anak kecil tapi saya singgung-singgung sedikit ya, yang romantis meskipun ada anak kecil mudeng panda. Makin intim seorang pria dengan wanita lalu makin dekat, tidak hanya pegangan tangan saja, tapi lalu ada yang lain gitu. Nah yang lain itu lewat yang namanya bibir. Maka ada yang namanya apa? Nah itu orang dewasa ngerti semua. Ngalirnya lewat situ saudara.
Jadi orang yang tidak ngerti dulu mau membuangi kitab kidungan, apa ini porno, cabul, kok ada namanya ya daerah-daerah tertentu sensitif. Loh ini menggambarkan kekasih rohani kok. Dia ingin tidak hanya ini jadi umat, terus umat rakyat terus, tapi dia ingin deket-deket. Sehingga kemudian ada yang namanya interaksi tapi lewat bibir. Nah kalau orang tahan kebersihan, pelihara itu sikat gigi dulu ya, sampai ke pencernaannya di itu. Jangan keluar bau ndak enak. Karena namanya mesraan, apalagi sampai jadi suami istri. Ya saudara, itu saluran yang menunjuk kepada hal rohani. Tuhan kasih itu yang manis, yang masuk ke bibir kita. Itu. Maka ini satu di antara pendeta, di antara beberapa pendeta yang berdoa buat jemaatnya, Tuhan berkati tidur jemaatmu, kepunyaanmu. Sehingga ketika mereka tidur, mereka terima yang membuat mereka tersenyum, menangis karena bersuka cita. Meskipun di tengah-tengah kesukaran. Tapi Tuhan mencium itu dengan kiss. Balasannya apa? Kita cium Tuhan enggak? Doa dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya tertulis proskuneo. Maka ada yayasan-yayasan Kristen namanya proskuneo. Apa itu? Menyembah, berdoa, tapi artinya ya mencium. Kalau saudara tidak mudeng mencium kiss, bahasa Jawanya ngambung. Kiss, saudara. Berdoa, menyembah itu kiss. Karena ini relasinya relasi cinta. Sebaliknya Tuhan kasih apa? Anggur. Dan kita mencium-cium sembah, cium hormat, cium syukur. Masih ada? Nehemia pasal 8 ayat 11. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan. Habis pulang gereja agendanya apa? Makanlah sedap-sedapan. Saudara jangan hafal hanya menu-menu itu. Minumlah minuman manis. Kirimlah sebagian kepada yang tidak sedia apa-apa. Ini berarti tidak ngerti apa-apa tentang yang manis dari Roh Kudus. Tulari mereka. Ada lu jeng, ada lu ci, ada lu koh. Yang manis dari Tuhan. Tularkan itu. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dibaca bersama-sama yang merah bawah 1, 2, 3. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Munya digantiku sambil nunjuk. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Siapa yang percaya berkata amin. Ku hidup karena anugerahmu. Hosana, hosana, hosana. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Hosana, hosana, hosana. Tersenyum pada Tuhan Yesus, saudara. Jangan terlalu memikirkan kesukaran kita. Kesukaran kita terlalu kecil dibanding dengan keindahan yang manis dari Juru Selamat kita. Pimpin jalan
Tuhan manis, manis Roh-Mu yang kudus. Engkau anggur baru Tuhan buat kami. Oh minyak-Mu yang baru, oh mengalir pada jemaat-Mu. Oh terjadilah mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Syukur, Hosana, 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 Hosana bagimu, Hosana bagimu, Hosana, Hosana, Hosana bagimu. Bapak jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja yang kecil ini. Itu juga kami mengumpulkan persiapan menjelang Natal, apa yang hendak diimpun Bapak berkati, Bapak kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. tersenyum kepadamu. Engkau baik, engkau baik, engkau baik pada seluruh jemaat-Mu ini. Saudara, terimalah kebaikan, kasih sayang, semua yang paling manis dari Tuhan dicurahkan pada minggu pagi ini oleh karena nama Bapa, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh pengurapan Roh Kudus sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu selah. Kuasa Tuhan lebih besar
tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus segala